Hai, selamat datang di Sri Suari YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Made Sri Suari, atau teman-teman bisa panggil Sri Suari. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Manajemen Universitas Udayana. Nah, di video kali ini saya akan membawakan video edukasi. Kalau kemarin saya sempat membahas tentang kompensasi finansial langsung, kali ini saya akan membahas tentang kompensasi finansial tidak langsung. Seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, pemberian kompensasi finansial merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan pemberian penghargaan sebagai pertukaran dalam melakukan tugas di dalam perusahaan. Pemberian kompensasi finansial merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan perusahaan. Para karyawan mau bekerja dengan baik karena memiliki tujuan, yaitu agar karyawan tersebut mendapatkan kompensasi yang layak untuk kehidupannya. Dengan adanya balas jasa yang adil dan layak yang diterima oleh karyawan, maka karyawan akan termotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab karena kebutuhannya terpenuhi. Kompensasi finansial ini dapat dibagi ke dalam bentuk kompensasi finansial langsung dan tidak langsung. Kompensasi finansial langsung terdiri dari gaji, upah, komisi, dan bonus. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung yang disebut juga dengan tunjangan yang meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercangkup dalam kompensasi finansial langsung. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai kompensasi finansial secara tidak langsung, maka pembahasan materi ini akan saya bagi menjadi 3 highlights utama. Yaitu pertama, apa sih yang perlu kita ketahui tentang kompensasi finansial tidak langsung? Apa juga jenis-jenis kompensasi finansial tidak langsung, karakteristik kompensasi finansial tidak langsung, dan juga contoh dari kompensasi finansial tidak langsung. Di video ini kita akan membahas pertama tentang apa sih kompensasi finansial tidak langsung, apa juga bedanya kompensasi finansial tidak langsung dengan kompensasi finansial langsung. Yang kedua, apa aja jenis-jenis dari kompensasi finansial tidak langsung, dan yang ketiga adalah apa saja contoh dan jenis dari kompensasi finansial secara tidak langsung. Nah, kita akan langsung mulai yang pertama. Kompensasi keuangan tidak langsung terdiri dari semua imbalan keuangan yang tidak termasuk dalam kompensasi keuangan langsung. Mereka biasanya memperhitungkan sekitar 30% dari biaya kompensasi keuangan perusahaan. Terlepas dari meningkatnya biaya manfaat, perusahaan terus menawarkan mereka untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualifikasi. Selain itu, menurut survei Society for Human Resource Management, baru-baru ini manfaat atau imbalan adalah pendorong terpenting kedua dari kepuasan kerja. Datang hanya di belakang keamanan kerja. Meskipun manfaat biaya uang perusahaan, karyawan biasanya menerima mereka secara tidak langsung. Sebagai contoh, sebuah organisasi dapat menghabiskan ribuan dolar per tahun berkontribusi pada premi asuransi kesehatan untuk setiap karyawan. Karyawan tidak menerima uang tetapi mendapatkan manfaat asuransi kesehatan seperti kunjungan rutin ke dokter mereka. Sebagai aturan, karyawan menerima manfaat karena keanggotaan mereka dalam organisasi. Manfaat biasanya tidak terkait dengan produktivitas karyawan. Oleh karena itu, meskipun mereka mungkin berharga dalam merekrut dan mempertahankan karyawan, mereka umumnya tidak berfungsi sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja. Seperti namanya, manfaat yang diperlukan secara hukum yang diamanatkan oleh hukum. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemberian kompensasi finansial merupakan salah satu pelaksana fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan pemberian penghargaan sebagai pertukaran dalam melakukan tugas di dalam perusahaan. Pemberian kompensasi finansial merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan perusahaan. Para karyawan mau bekerja dengan baik karena memiliki tujuan, yaitu agar karyawan tersebut mendapatkan kompensasi yang layak untuk kehidupannya. Dengan adanya balas jasa yang adil dan layak yang diterima oleh karyawan, maka karyawan akan termotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab karena kebutuhannya terpenuhi. Kompensasi finansial ini
dapat dibagi ke dalam bentuk kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi finansial langsung terdiri dari gaji, upah, komisi, dan bonus. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung yang disebut juga dengan tunjangan yang meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercangkup dalam kompensasi langsung. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai kompensasi finansial secara tidak langsung, maka pembahasan materi ini akan dibagi menjadi 3 materi utama, yaitu apa aja sih yang dimaksud dengan kompensasi finansial langsung, habis itu apa juga jenis-jenis karakteristik dari kompensasi finansial tidak langsung, dan juga saya akan memaparkan contoh-contoh dan jenis-jenis dari kompensasi finansial tidak langsung. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung? Secara sederhana, hal yang membedakan hal tersebut adalah media pemberiannya. Jika kompensasi finansial langsung wujudnya adalah uang tunai, baik yang diberikan dengan gaji, upah, komisi, dan bonus yang diberikan oleh langsung perusahaan atau perusahaan langsung yang memberikan hal tersebut. Kenapa perusahaan harus menggait pihak luar dalam urusan kompensasi finansialnya? Jadi, karena perusahaan tentu tidak bisa berdiri sendiri dalam hal mengurus semuanya. Setiap perusahaan punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ini menjadi peluang bagi pihak luar yang punya sertifikasi terhadap suatu hal atau kebutuhan yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan. Mereka akan menunjukkan bagaimana keunggulan dan performanya sehingga perusahaan tertarik untuk bekerja sama. Nah, kerjasama ini akan menimbulkan simbiosis mutualisme. Dari perusahaan tentu membantu sekali dalam pemenuhan pemeliharaan karyawan pada aspek kompensasi finansial. Dari pihak luar, selain dapat bekerja dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan, juga dapat berinovasi dan meningkatkan kualitasnya, sehingga meningkatkan citra yang baik di masyarakat. Kita ambil contoh perusahaan X yang bergerak di bidang penyediaan jasa konstruksi. Perusahaan ini tentu akan bekerja di luar lingkungan kantor yang resiko kecelakaan kerjanya cukup tinggi. Perusahaan mempunyai dana yang memadai untuk menanggulangi resiko tersebut yang direncanakan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja. Namun, perusahaan tidak bisa mengelolanya karena tidak mengetahui sistem dan alurnya. Sehingga perusahaan melakukan survei terhadap pihak luar atau perusahaan lain yang dapat melakukan hal tersebut. Setelah survei didapatkan, perusahaan B yang notabene adalah perusahaan yang fokus pada pengaturan dan pemberian jaminan kerja karyawan dan sudah sangat ternama. Perusahaan melakukan pertemuan untuk bekerja sama dan mencapai kata sepakat karena perusahaan B setuju dan memberi jaminan bahwa mereka mampu melakukan tugasnya tersebut. Sehingga selang beberapa waktu kemudian, kinerja perusahaan konstruksi ini menjadi lebih baik lagi dan pemenuhan akan jaminan kecelakaan kerja karyawannya tercapai sehingga karyawan merasa aman dalam melakukan pekerjaannya. Nah, meskipun biaya yang dikeluarkan tentu meningkat, perusahaan akan tetap melakukan hal tersebut untuk menarik perhatian calon karyawan yang akan bekerja di perusahaan tersebut dan untuk mempertahankan karyawan yang bekerja di perusahaan dengan kualitas tinggi. Selain itu, menurut survei dari SHRM, kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan adalah pendorong terpenting kedua dari kepuasan kerja yang berada tepat di bawah keamanan kerja. Nah, sudah jelas kan bagaimana kompensasi finansial tidak langsung itu mempengaruhi perusahaan dan pekerjaannya? Sekarang kita masuk ke highlight selanjutnya. Di sini adalah highlights kedua dan ketiga akan digabung menjadi satu, yaitu jenis-jenis dan karakteristik dari kompensasi finansial secara tidak langsung serta contohnya. Nah, kita akan membahas dulu yang pertama adalah manfaat yang diberikan secara wajib dan mempunyai kekuatan hukum.
Jadi di sini perusahaan wajib hukumnya dalam memberikan tunjangan di luar kompensasi finansial secara langsung dalam kaitannya pemenuhan kebutuhan karyawan itu sendiri. Di sini pengaturan itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah jaminan sosial. Kedua adalah kompensasi untuk waktu mereka tidak bekerja. Yang ketiga adalah kompensasi untuk pekerja. Yang keempat adalah cuti keluarga atau alasan medis. Kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Sebagaimana yang diutarakan dalam Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan Konvensi ILO nomor 102 tahun 1952, fokus utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, anak-anak, dan lain-lain. Nah, jenis jaminan sosial ini dapat dibagi lagi ke dalam beberapa bagian, yaitu pertama, jaminan kecelakaan penumpang. Asuransi ini memberikan perlindungan pada masyarakat, terutama pengguna kendaraan umum baik melalui darat, laut, dan udara. Di Indonesia, lembaga yang menangani asuransi kecelakaan penumpang adalah Jasa Raharja. Hal tersebut sudah diatur dalam UU nomor 33 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan dan UU nomor 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas. Dari undang-undang tersebut, setiap orang yang mengalami kecelakaan baik di darat, laut, dan udara berhak menerima jaminan dari badan penyelenggara, yaitu Jasa Raharja. Asuransi sosial ini memberikan perlindungan pada masyarakat atas timbulnya gangguan kesehatan. Biaya yang ditanggung adalah untuk berobat jalan ataupun merawat inap. Ya, kita akan membahas juga yang kedua, yaitu jaminan yang namanya jaminan hari tua. Layanan ini memberikan perlindungan jaminan hari tua pada para pekerja yang telah mencapai usia tertentu atau sudah bekerja pada masa tertentu. Sebagai contoh adalah pekerja yang sudah bekerja 10 tahun di satu perusahaan. Ketika dia mengundurkan diri dari sebuah perusahaan, dirinya bisa mendapatkan manfaat dari uang jaminan hari tua yang dimilikinya. Di Indonesia, jaminan hari tua ini sekarang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Khusus bagi pegawai negeri sipil atau PNS, masih dikelola oleh PT Taspen, dan untuk anggota TNI dikelola oleh PT Asabri. Nah, kita udah bahas dua jenis jaminan ya. Ini kita akan membahas yang ketiga. Ini adalah jaminan kematian. Layanan ini merupakan jaminan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Di Indonesia, saat ini, jaminan kematian yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Keempat adalah jaminan kecelakaan kerja. Program jaminan kecelakaan kerja atau disingkat juga dengan JKK adalah suatu program pemerintah dan pemberi kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menunaikan tugas, pekerjaan, dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Di Indonesia, saat ini, jaminan kecelakaan kerja ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jaminan yang kelima adalah jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Di Indonesia saat ini, jaminan kesehatan ini ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, kita akan membahas yang keenam, ini adalah jaminan pensiun. Program jaminan pensiun yang disingkat dengan program JP adalah pembayaran berkala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan atau hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua atau pensiun, mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia. Karakteristiknya adalah diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dan manfaat pasti, kepesertaan perorangan, dan manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan setiap bulan. Di Indonesia saat ini, jaminan pensiun ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis yang kedua, yaitu kompensasi untuk pengangguran atau yang tidak bekerja. Kompensasi untuk pengangguran di sini diartikan sebagai program pemberian tunjangan yang tujuannya adalah memberi waktu kepada pekerja yang menganggur untuk menemukan pekerjaan baru yang setara dengan yang hilang tanpa menderita kesulitan keuangan. Tanpa tunjangan ini, pekerja mungkin harus mengambil pekerjaan yang terlalu memenuhi syarat atau berakhir dengan kesejahteraan. Kompensasi pengangguran juga berfungsi untuk mempertahankan pengeluaran konsumen selama periode penyusutan ekonomi. Di Indonesia, program ini dikenal dengan Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Karena semua percaya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin selalu meningkatkan kemampuannya. Didesain sebagai sebuah produk, program ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi. Karena hanya dengan cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh, dan relevan. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat. Contoh lainnya adalah pemberian kompensasi kepada karyawan yang terpaksa harus dirumahkan karena keadaan tertentu. Misal, krisis ekonomi, pandemi, atau perusahaan bangkrut, di mana pemberian kompensasi jenis ini dapat menjamin karyawan untuk dapat survive atau dapat bertahan di tengah usahanya dalam menemukan pekerjaan baru. Atau jika kondisi dapat pulih, karyawan dapat bekerja kembali secara normal di perusahaan. Nah, kita akan membahas yang ketiga, kompensasi untuk pekerja. Kompensasi pekerja memberikan tingkat perlindungan finansial bagi karyawan yang mengeluarkan biaya akibat kecelakaan atau penyakit terkait pekerjaan dalam bentuk pertanggungan biaya rehabilitasi dan penggantian pendapatan sementara atau permanen sebagai berdasarkan tingkat keparahan. Contoh yang bisa kita ambil adalah asuransi. Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan atau financial loss yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Selain itu, contohnya adalah jaminan sosial seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pemberian asuransi atau jaminan sosial kepada karyawan ini sebagai pertanggungan biaya bagi karyawan yang mengeluarkan biaya secara pribadi saat melakukan penanganan ketika terjadi kecelakaan kerja ataupun mengalami sakit pada saat bekerja. Biaya pengganti tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban perusahaan. Faktor-faktor seperti pengusaha membayar seluruh biaya asuransi kompensasi pekerja dan pengalaman masa lalu mereka dengan kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan sangat menentukan biaya premi mereka.
keadaan ini harus memberikan dorongan lebih lanjut kepada pengusaha untuk proaktif dengan program kesehatan dan keselamatan. Masuk yang keempat, family and medical leave atau cuti keluarga dan medis. Cuti ini masuk dalam kategori cuti berbayar, di mana cuti berbayar merupakan jenis cuti di mana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk tetap membayar gaji atau upah kepada karyawan walaupun karyawan tersebut mengambil cuti karena alasan tertentu. Untuk penggolongan cuti keluarga, yang pertama adalah cuti karyawan menikah. Nah, kalau karyawan menikah, cuti yang diberikan oleh perusahaan adalah 3 hari atau cuti selama 3 hari. Penggolongan cuti yang kedua adalah menikahkan anak. Nah, kalau tadi ketika karyawan menikah, ini adalah untuk menikahkan anak. Cuti untuk menikahkan anak, cutinya diberikan selama 2 hari saja. Acara keagamaan atau ibadah, cutinya diberikan selama 1 hari. Istri melahirkan atau mengalami keguguran, cuti selama 2 hari. Dan keluarga inti, suami, istri, orang tua, mertua, anak atau menantu meninggal dunia, cutinya selama 2 hari. Nah, kita akan membahas, tadi kita udah bahas tentang cuti keluarga, sekarang kita akan membahas cuti medis. Cuti medis di sini adalah cuti sakit. Di sini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pekerja atau buruh sehingga mereka tidak perlu melakukan pekerjaan pada kurun waktu tertentu dan pengusaha tetap harus memberikan upah secara tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja. Skemanya adalah untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah. Untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah. Untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah dan untuk bulan selanjutnya dibayar 20% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Cuti karena sedang mengandung atau hamil, waktu cutinya adalah 1,5 bulan sebelum kelahiran dan 1,5 bulan setelah kelahiran. Itu tadi mengenai legally required benefit yang terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, sekarang kita akan masuk ke garis besar kedua, yaitu tunjangan diskresioner. Tunjangan diskresioner adalah tunjangan yang tidak terkait kepada target pencapaian formal atau dengan kata lain bonus yang tidak diberikan ke karyawan tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Nah, di sini tunjangan diskresioner dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, gaji cuti, yang kedua, layanan kesehatan, yang ketiga, asuransi jiwa, yang keempat, rencana pensiun, yang kelima adalah rencana kepemilikan saham karyawan, yang keenam adalah layanan karyawan, yang ketujuh adalah pembayaran premium atau ekstra. Kita mulai dari yang pertama, yaitu paid time off atau gaji cuti, yaitu sebuah kebijakan yang menyediakan bayaran kepada karyawan yang jatuh sakit, liburan, dan mengalami kegiatan pribadi yang boleh dipakai sebagai peningkatan kebutuhan atau keinginan. Kebijakan tersebut biasanya diberlakukan di Amerika Serikat, di mana tidak ada persyaratan hukum federal untuk jumlah minimum dari bayaran hari-hari liburan. Dalam memberikan pembayaran untuk waktu yang tidak bekerja, pengusaha mengakui bahwa karyawan memerlukan waktu di luar waktu pekerjaan untuk berbagai keperluan. Dibahas di bagian berikut adalah pembayaran untuk cuti liburan, pembayaran untuk cuti sakit, cuti panjang, dan bentuk cuti lainnya. Kita akan membahas yang pertama, cuti liburan. Waktu liburan melayani tujuan kompensasi yang penting. Misalnya, liburan berbayar membantu pekerja menjadi lebih kreatif dan produktif, mengurangi stres, mendekatkan diri dengan keluarga, teman, dan meningkatkan kinerja pekerjaan. Mereka juga dapat mendorong karyawan untuk tetap bersama perusahaan. Waktu liburan berbayar biasanya meningkat seiring dengan senioritas. Misalnya,
Karyawan dengan masa kerja 1 tahun mungkin menerima 2 minggu. Bekerja 10 tahun, 3 minggu. Bekerja 15 tahun, 4 minggu. Nah, itu yang kita bahas pertama, cuti liburan. Sekarang kita akan membahas cuti yang kedua adalah cuti panjang atau cuti sementara. Ini dapat digolongkan cuti besar atau disebut juga istirahat yang panjang. Istirahat panjang ini diperuntukkan bagi yang loyal bekerja selama bertahun-tahun di perusahaan yang sama. Namun, tidak semua perusahaan memberikan cuti besar kepada karyawannya. Cuti besar hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu saja setelah memiliki masa kerja selama 6 tahun. Pekerja berhak mendapatkan cuti besar atau istirahat panjang yang dapat mengajukan istirahat panjang pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing selama 1 bulan. Apabila tidak mengajukan cuti besar, 6 bulan setelah hak istirahat panjang itu timbul, maka hak karyawan dinyatakan gugur. Nah, sekarang kita akan membahas jenis cuti yang ketiga, yaitu cuti tahunan. Cuti tahunan merupakan waktu cuti yang diberikan kepada tenaga kerja oleh instansi yang dapat digunakan sesuai kondisi dan keperluan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan 1 hari cuti dalam sebulan atau 12 hari dalam setahun. Namun, instansi atau perusahaan berwenang juga untuk menolak permintaan cuti dari tenaga kerja yang belum genap 1 tahun bekerja. Apabila perusahaan bersedia memberikan izin cuti, hal ini disebut sebagai cuti di luar tanggungan dan instansi atau perusahaan dapat memotong gaji tenaga kerja tersebut secara pro rata sesuai dengan jumlah ketidakhadirannya. Namun, semua itu balik lagi ke perusahaannya karena setiap perusahaan memiliki regulasi cuti tahunan yang berbeda-beda. Nah, yang kita akan bahas kedua adalah layanan perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan merupakan barang paling mahal dalam paket tunjangan karyawan. Bahkan menurut penelitian dari Kaiser Family Foundation Amerika, menghabiskan lebih banyak per kapita untuk perawatan kesehatan daripada negara lain. Beberapa perusahaan telah mengurangi atau menghapus kenaikan gaji atau bonus atau bahkan keduanya untuk memberikan tunjangan kesehatan yang semakin baik atau semakin mahal bagi karyawan. Adapun jenis-jenisnya di antara lain paket biaya layanan, perlindungan asuransi untuk 3 jenis biaya medis, biaya rumah sakit, biaya bedah, dan juga biaya dokter. Rencana perawatan terkelola, pemberian layanan kesehatan yang menekankan pengendalian biaya dengan membatasi pilihan dokter dan rumah sakit karyawan. Rencana ini juga memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan kesehatan dalam bentuk pembayaran di muka kepada penyedia layanan kesehatan. Misalnya, kemitraan perusahaan dengan rumah sakit tertentu untuk memberikan layanan khusus atau keringanan biaya jika berobat di rumah sakit tersebut. Paket asuransi khusus. Pengusaha sering menggunakan paket asuransi terpisah untuk memberikan jenis manfaat tertentu dan sering disebut sebagai paket asuransi khusus. Misalnya, ada perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan khusus yang berbeda dengan jaminan kesehatan biasa yang diberikan kepada karyawan yang bekerja bersinanggungan dengan bahan industri berbahaya. Perawatan kesehatan yang digerakkan oleh konsumen mengacu pada tujuan membantu perusahaan mempertahankan kendali atas biaya sementara, juga memungkinkan karyawan untuk membuat pilihan yang lebih besar tentang perawatan kesehatan. Jadi, karyawan dapat mengusulkan layanan kesehatan apa yang bisa didapatkan selama bekerja di perusahaan. Entah itu medical check up, cek kesehatan, cek tensi, cek gula, cek mantan, dan lain-lainnya. Ketiga, life insurance atau asuransi jiwa. Asuransi jiwa yang disponsori oleh perusahaan melindungi keluarga karyawan dengan membayar jumlah tertentu setelah kematian karyawan. Rencana-rencana ini sering termasuk kematian karena kecelakaan dan klaim pemotongan yang membayar manfaat tambahan jika kematian adalah akibat dari kecelakaan atau jika karyawan mengalami kehilangan anggota tubuh yang tidak disengaja.
Ada dua dari rencana asuransi jiwa yang lebih umum adalah asuransi jiwa berjangka dan asuransi keseluruhan kehidupan. Asuransi jiwa berjangka memberikan perlindungan kepada penerima manfaat karyawan hanya selama periode terbatas berdasarkan jumlah tahun tertentu yang tunduk pada usia maksimum. Setelah itu, asuransi otomatis akan berakhir. Sedangkan asuransi jiwa seutuhnya membayar sejumlah kepada penerima manfaat yang ditunjuk dari karyawan yang meninggal. Tetapi tidak seperti kebijakan seumur hidup. Kebijakan ini tidak berakhir sampai pembayaran dilakukan kepada penerima manfaat. Kompensasi pekerja melindungi karyawan dan kecelakaan penyakit terkait pekerjaan. Namun, beberapa perusahaan menyediakan perlindungan tambahan yang lebih komprehensif. Cacat jangka panjang memberikan manfaat bulanan kepada karyawan karena sakit atau cedera tidak dapat bekerja dalam waktu lama. Keempat, kita akan membahas tentang rencana pensiun. Rencana pensiun adalah program pensiun yang disponsori oleh perusahaan memberikan penghasilan kepada karyawan setelah mereka mencapai usia pensiun minimum dan telah meninggalkan perusahaan yang dapat mendapatkan sejumlah dana. Nah, dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, di mana tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Pemberian dana pensiun kepada para karyawan bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi karyawan untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun, para karyawan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Adapun jenis-jenisnya adalah: pertama, program imbalan pasti. Program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Program ini dikaitkan dengan masa kerja dan penghasilan kita untuk menentukan besar uang pensiun. Yang kedua adalah rencana kontribusi pasti. Program yang besarnya manfaat pensiun tergantung dari pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Program pensiun ini terdiri dari money purchase plan, profit sharing, dan saving plan, di mana besarnya uang pensiun didasarkan pada iuran dibayarkan ke pekerja dan perusahaan atau pemberi kerja. Kelima, kita akan membahas tentang rencana kepemilikan saham karyawan atau ESOP adalah program yang memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan saham. Program kepemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal sebagai sebutan Program Kepemilikan Saham bagi Karyawan atau PKSK. Program Kepemilikan Saham Perusahaan ESOP pertama kali ada di Amerika sekitar tahun 1950-an. Program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP dilakukan dalam beberapa cara. Antara lain, perusahaan memberikan sahamnya secara cuma-cuma kepada karyawan. Menjual saham perusahaan pada karyawan biasanya dijual dengan harga diskon dan memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan selama periode tertentu dan pada harga tertentu. Program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP di Indonesia memang belum tenar, terlebih untuk perusahaan-perusahaan yang masih bersifat perusahaan keluarga. Mengapa perusahaan atau manajemen memberikan kesempatan karyawan untuk memiliki saham perusahaan dengan ESOP? Karena dapat digunakan sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan dan mampu mempertahankan karyawan
alias meminimasi keluar masuknya karyawan atau gonta-ganti pegawai. Karyawan yang memiliki saham perusahaan cenderung akan memiliki rasa memiliki dan akhirnya menimbulkan semangat dalam bekerja karena merasa memiliki perusahaan tersebut atau merasa juga memiliki perusahaan tersebut. Contohnya adalah beberapa lembar saham, surat berharga, dan aset dengan nilai jaminan tertentu. Kita akan membahas yang keenam, yaitu layanan karyawan. Layanan karyawan adalah fungsi pemeliharaan karyawan menyangkut kegiatan untuk memelihara kondisi fisik dan mental para karyawan. Kondisi fisik dan mental yang baik akan diciptakan oleh penarikan karyawan yang baik, pengembangan, pemberian kompensasi dan integrasi, dan dilanjutkan dengan pemeliharaannya. Di samping itu, kita perlu memberikan perhatian khusus terhadap usaha-usaha untuk memelihara kesehatan dan sikap karyawan. Program keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memelihara kondisi fisik karyawan, sedangkan program pelayanan karyawan membantu memelihara semangat atau moral karyawan. Banyak istilah yang digunakan untuk program-program pelayanan karyawan. Ada yang menggunakan istilah jaminan sosial, program kesejahteraan karyawan, dan sebagainya. Nah, ini merupakan elemen yang paling khas dan biasanya menjadi ciri khas suatu perusahaan sendiri. Meningkatkan perhatian pengusaha terhadap masalah kesejahteraan karyawan dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut. Perubahan sikap para karyawan yang disebabkan terutama oleh makin meningkatnya taraf pendidikan mereka. Permintaan dari organisasi-organisasi buruh, permintaan dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan, persaingan yang semakin ketat mengakibatkan para pengusaha harus berusaha untuk berbagai jaminan agar karyawan betah. Adanya pengawasan terhadap tingkat upah, terutama dari asosiasi para pengusaha untuk mencegah persaingan dalam hal memberi upah atau memberi rupiah. Manfaat yang diperoleh dari diselenggarakan program kesejahteraan karyawan adalah pertama, penarikan tenaga kerja yang lebih efektif. Yang kedua, perbaikan semangat dan kesetiaan karyawan. Yang ketiga, penurunan tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja. Yang keempat, perbaikan hubungan masyarakat. Yang kelima, pengurangan pengaruh organisasi buruh, baik yang telah ada maupun yang potensial. Yang keenam adalah pengurangan campur tangan pemerintah dalam organisasi. Adapun contoh pemberian layanan karyawan adalah yang pertama adalah penyediaan kantin atau kafetaria untuk konsumsi pekerja, beasiswa pendidikan diberikan untuk tanggungan, perumahan, pemberian rumah dinas bagi karyawan, pengembangan karir berupa seminar, pelatihan, dan pendidikan. Komunitas karyawan, adanya perkumpulan yang mempererat hubungan antara rekan kerja di kantor. Fasilitas pembelian bisa berupa bekerja sama dengan toko dan adanya koperasi kantor. Setelah itu ada juga fasilitas kesehatan, meliputi klinik, layanan cek kesehatan, cek tensi. Habis itu ada juga creative space, tempat karyawan bebas berekspresi baik untuk acara kantor, formal ataupun informal. Kendaraan operasional untuk memudahkan mobilisasi dalam kegiatan kantor, ruangan kerja yang nyaman dan sesuai standar serta mampu memudahkan mobilisasi pekerjaan. Gedung operasional, tempat karyawan bekerja dengan nyaman dan aman. Fasilitas parkir khusus karyawan. Ini akan memudahkan karyawan memarkirkan kendaraannya. Membership atau tempat tertentu dengan kerjasama. Counseling adalah layanan untuk karyawan bercerita atau berbagi unek-unek untuk mencari solusi. Kemudahan administrasi, pembayaran atau penerimaan yang dipermudah tanpa proses yang ribet. Rekreasi, fasilitas kerja lain yang dapat digunakan oleh karyawan agar makin produktif adalah fasilitas yang bisa digunakan untuk kegiatan rekreasi. Misalnya fasilitas gym, agar karyawan bisa tetap memiliki gaya hidup yang sehat meski karyawan sibuk bekerja. Fasilitas permainan board game, kafetaria dengan gaya yang lebih modern ala-ala kafe kekinian, dan berbagai macam fasilitas rekreasi lainnya yang bisa digunakan bebas oleh karyawan selama tugas mereka bisa diselesaikan tepat waktu dan hasilnya pun bagus.
Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contohnya, tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan itu sendiri. Nah, kita akan membahas yang terakhir atau yang ketujuh adalah pembayaran premium atau pembayaran ekstra. Pembayaran jenis ini mengacu pada upah yang lebih tinggi dan diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan jam kerja yang kurang diinginkan. Ini termasuk hari libur, akhir pekan, atau bekerja lebih lama di perusahaan normalnya dalam sehari. Misalnya, karyawan yang bekerja di luar hari kerja kantor akan mendapatkan pembayaran lebih, atau juga THR untuk perayaan-perayaan hari besar nasional atau hari besar keagamaan. Pembayaran jenis ini juga mengacu pada tingkat kesulitan berbahayanya pekerjaan itu dilakukan. Misalnya, pencuci jendela untuk gedung pencakar langit di kota besar akan menerima kompensasi tambahan karena kondisi kerjanya yang berbahaya. Itu contoh ya. Pilot militer mendapatkan uang ekstra dalam bentuk gaji penerbangan dan uang tempur karena resiko yang terlibat dalam pekerjaan. Nah, itu dia pemaparan dari saya tentang kompensasi finansial tidak langsung. Jadi biar teman-teman lebih paham lagi, saya akan memberikan beberapa ringkasan. Nah, yang pertama, beberapa perusahaan memfasilitasi karyawannya dengan asuransi kesehatan selain BPJS Kesehatan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi para calon tenaga kerja untuk mulai bekerja di perusahaan baru. Apa aja manfaat umumnya yang didapatkan oleh karyawan, kita akan bahas setelah ini. Untuk mendukung kesehatan karyawan serta melindungi karyawan secara finansial, beberapa perusahaan menyediakan fasilitas asuransi kesehatan. Fasilitas ini memberikan perlindungan kesehatan yang diperuntukkan untuk karyawan dan juga anggota keluarganya, yakni suami, istri, dan juga anak. Pada dasarnya, perusahaan yang memberikan fasilitas ini menggunakan jenis asuransi kesehatan yang tergabung dalam suatu perusahaan atau lembaga. Lalu, apa aja yang didapatkan oleh karyawan serta keluarganya? Manfaat asuransi kesehatan grup yang diberikan kepada karyawan serta keluarganya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, termasuk kondisi demografi karyawannya. Dimulai dari manfaat dasar seperti manfaat rawat inap, hingga manfaat lain yang bersifat tambahan seperti rawat jalan, perawatan gigi, melahirkan, hingga kacamata. Habis itu yang kedua ringkasannya adalah rencana pensiun. Program pensiun yang disponsori oleh perusahaan memberikan penghasilan kepada karyawan setelah mereka mencapai usia minimum dan telah meninggalkan perusahaan. Nah, ringkasan yang kedua adalah rencana pensiun. Program pensiun yang disponsori oleh perusahaan memberikan penghasilan kepada karyawan setelah mereka mencapai usia pensiun minimum dan telah meninggalkan perusahaan yang akan mendapatkan sejumlah dana. Nah, dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, di mana tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Pemberian dana pensiun kepada para karyawan bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi karyawan untuk lebih giat lagi dalam bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun, para karyawan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Adapun jenisnya adalah yang pertama, program imbalan pasti. Program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Program ini dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita untuk menentukan besar uang pensiun. Kedua, rencana kontribusi pasti. Program yang besarnya manfaat pensiun tergantung dari penghasilan pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan juga perusahaan. Program pensiun ini terdiri dari profit sharing dan saving plan, di mana besarnya uang pensiun didasarkan pada iuran yang dibayarkan pekerja dan perusahaan.
Nah, ringkasan yang ketiga adalah tentang asuransi jiwa. Asuransi jiwa yang disponsori oleh perusahaan melindungi karyawan dan juga keluarganya dengan membayar jumlah tertentu setelah kematian karyawan. Rencana-rencana ini sering termasuk kematian karena kecelakaan dan klaim pemotongan yang membayar manfaat tambahan jika kematian adalah akibat dari kecelakaan atau jika karyawan mengalami kehilangan anggota tubuh yang tidak disengaja. Ada dua dari rencana asuransi jiwa yang lebih umum adalah asuransi jiwa berjangka dan keseluruhan kehidupan. Jadi contohnya ini yang akan mendapatkan manfaat dari asuransi ini adalah kalau misalkan contoh ada pegawai mau rapat. Nah, dalam perjalanan menuju ke tempat rapat dia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Nah, ini yang akan mendapatkan manfaat dari asuransi ini. Itu sebagai contoh ya. Namun, ada juga beberapa perusahaan yang menyediakan perlindungan tambahan yang lebih komprehensif. Cacat jangka panjang memberikan manfaat bulanan kepada karyawan yang sakit atau cedera dan tidak bekerja dalam waktu lama. Jadi kalau misalkan dalam perjalanan itu misalkan nggak meninggal, cuman cacat jangka panjang, itu juga bisa menikmati manfaat dari asuransi ini. Yang keempat, ringkasannya adalah paid time off atau gaji cuti, yaitu sebuah kebijakan yang menyediakan bayaran kepada karyawan yang jatuh sakit, liburan, dan menjalani kegiatan pribadi yang boleh dipakai sebagai peningkatan kebutuhan atau keinginan. Kebijakan tersebut biasanya diberlakukan di Amerika Serikat dan juga negara lain. Di Indonesia juga ada kebijakan seperti ini. Misalkan mereka tuh menyediakan liburan. Jadi misalkan setelah liburan dia akan menjadi lebih produktif, lebih kreatif, lebih seger, kayak gitu. Untuk cuti juga ada macam-macam jenisnya. Yang pertama, cuti liburan. Cuti liburan itu ya seperti saya bilang tadi, bisa membuat lebih kreatif, membuat lebih segar, lebih fresh. Ya, habis itu yang kedua ada cuti panjang atau cuti sementara. Ini bisa juga dibilang sebagai cuti besar atau juga disebut istirahat panjang. Istirahat panjang ini diperuntukkan bagi yang loyal bekerja selama bertahun-tahun di perusahaan yang sama. Misalkan si A sudah bekerja di perusahaan X, Y, Z selama 10 tahun. Jadi dia dikasih juga menjalankan cuti panjang ini ya biar dia dapat fresh juga, biar dia nggak jenuh sama pekerjaannya. Bayangin kalau kerja 10 tahun melakukan pekerjaan yang sama. Suatu saat pasti akan jenuh. Nah, ini untuk mencegah kejenuhan itu terjadi. Yang ketiga, ada namanya cuti tahunan. Cuti tahunan merupakan waktu cuti yang diberikan kepada tenaga kerja oleh instansi yang dapat digunakan sesuai kondisi dan keperluan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan 1 hari cuti dalam sebulan atau 12 hari dalam setahun. Namun, instansi atau perusahaan berwenang juga untuk menolak permintaan cuti dari tenaga kerja yang belum 1 tahun bekerja. Jadi misalkan si C, dia itu mau minta cuti tahunan tapi dia belum kerja setahun, itu perusahaan berhak untuk menolak. Tetapi tiap perusahaan memiliki aturan yang berbeda-beda. Kalau memang perusahaannya baik hati dan memang ada yang bisa ngambil alih pekerjaannya sementara, kalau perusahaannya mengizinkan ya boleh-boleh aja ngasih cuti tahunan gitu ya. Habis itu yang kelima adalah layanan karyawan. Layanan karyawan adalah fungsi pemeliharaan karyawan menyangkut kegiatan untuk memelihara kondisi fisik dan mental karyawan. Jadi bukan cuma kondisi fisik yang mesti dijaga, kondisi mental karyawan juga harus dijaga. Kondisi fisik dan mental yang baik akan diciptakan oleh penarikan karyawan yang baik, pengembangan, pemberian kompensasi dan integrasi, dan dilanjutkan dengan pemeliharaannya. Di samping itu, kita perlu memberikan perhatian khusus terhadap usaha-usaha untuk memelihara kesehatan dan sikap karyawan. Program keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memelihara kondisi fisik karyawan, sedangkan program pelayanan karyawan membantu memelihara semangat atau moral dari karyawan. Banyak istilah yang dipergunakan untuk program-program pelayanan karyawan. Ada yang menggunakan istilah jaminan sosial, program kesejahteraan karyawan, program kebahagiaan kesejahteraan karyawan, dan lain-lain. Nah, ini merupakan elemen yang paling khas dan biasanya menjadikan ciri khas suatu perusahaan itu sendiri. Meningkatkan perhatian pengusaha terhadap masalah kesejahteraan karyawan dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut. Perubahan sikap karyawan yang disebabkan
terutama oleh makin meningkatnya taraf pendidikan mereka. Permintaan dari organisasi-organisasi buruh, pemerintahan dari pemerintah yang diwujudkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan, persaingan yang semakin ketat yang mengakibatkan para pengusaha harus berusaha untuk memberikan berbagai jaminan agar para karyawan lebih betah bekerja di perusahaannya. Jadi tujuannya itu biar pegawainya lebih betah lagi, biar gak ganti-ganti pegawai. Habis itu manfaat yang diperoleh dari selenggaraan program kesejahteraan karyawan adalah penarikan tenaga kerja yang lebih efektif. Jadi tenaga kerja diharapkan lebih tertarik. Habis itu perbaikan semangat dan kesetiaan karyawan, diharapkan karyawannya lebih semangat lagi dan lebih setia lagi kepada perusahaan. Habis itu ada juga penurunan tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja. Jadi biar nggak banyak yang absen-absen. Habis itu juga biar nggak perlu ada terlalu banyak perputaran tenaga kerja. Habis itu perbaikan hubungan masyarakat, pengurangan pengaruh organisasi buruh. Nah, yang selanjutnya adalah premium pay atau pembayaran premium atau ekstra. Ini adalah pembayaran khusus untuk pegawai-pegawai yang bekerja di saat hari-hari yang biasanya orang-orang tuh gak kerja, kayak bekerja pada saat hari raya Galungan, bekerja saat lagi lebaran, habis itu bekerja dengan penuh resiko tinggi, itu biasanya diberikan premium pay. Nah, selanjutnya ada juga namanya rencana kepemilikan saham karyawan. Memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan saham akan membuat karyawan menjadi lebih loyal terhadap perusahaan tempat dia bekerja. Dia akan memiliki perusahaan tersebut. Dia akan lebih semangat bekerja karena merasa kalau perusahaan semakin tinggi profit perusahaan, maka yang mereka dapatkan juga semakin tinggi. Untuk contoh perusahaan yang memberikan opsi kepemilikan saham pada karyawan yang ada di Bali adalah Sensasia Botanical. Jadi Sensasia Botanical itu bahkan 20% pemegang saham dari perusahaan produksi utama PT Sensasia Botanical adalah karyawan mereka sendiri. Sensasia Botanical itu berdiri tahun 2000 di sebuah nelayan kecil bernama Jasri yang berada di pesisir timur Karangasem, Bali. Nah, selanjutnya itu ada juga namanya Workplace Flexibility atau Work-Life Balance. Program kerja efektif, keseimbangan hidup berfokus pada pemecahan masalah pribadi yang dapat mengurangi pekerjaan karyawan. Bagi majikan, menciptakan kerja yang seimbang, lingkungan hidup dapat menjadi faktor strategis utama dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang paling berbakat. Workplace flexibility antara lain, flex time adalah praktek yang memungkinkan karyawan untuk memilih jam kerja mereka sendiri dalam keterbatasan tertentu. Bahkan ketika perekonomian tertekan, jam kerja fleksibel tetap tinggi pada daftar prioritas perusahaan apa yang bisa menawarkan sebagai pengganti kenaikan gaji. Meskipun keamanan pekerjaan dijamin peringkat nomor 1, bagi banyak manajer, lama ekonomi yang berpikir bahwa mereka harus melihat karyawan mereka setiap menit untuk memastikan mereka bekerja, ini mungkin sulit. Manfaat lain dari flex time adalah bahwa itu dapat membawa kesehatan yang lebih baik kepada karyawan dengan mengurangi tingkat stres karyawan. Dalam sistem flex time, karyawan biasanya bekerja jumlah yang sama per jam per harinya karena mereka akan pada jadwal standar. Namun mereka bekerja pada jam ini dalam apa yang disebut bandwidth yang merupakan panjang maksimum hari kerja. Habis itu ada juga yang disebut dengan kerja yang dikompresi. Setiap pengaturan jam kerja yang memungkinkan karyawan untuk memenuhi kewajiban kerja mereka dalam waktu lebih sedikit daripada hari kerja 5 hari yang khas. Dalam berbagai pekerjaan job sharing, 2 orang paruh waktu membagi tugas satu pekerjaan, beberapa cara disepakati dan dibayar sesuai dengan kontribusi mereka. Ini adalah pilihan yang menarik untuk orang yang ingin bekerja kurang lebih 40 jam per minggu. Habis itu ada juga telecommuting. Lalu ada juga telecommuting. Telecommuting adalah pengaturan kerja di mana karyawan yang disebut teleworkers atau telecommuters dapat tetap di rumah.
atau tidak jauh dari kantor dan melakukan pekerjaan mereka menggunakan komputer mereka dan perangkat elektronik lainnya yang menghubungkan mereka dengan kantor mereka. Jadi bisa juga bekerja tanpa harus pergi ke kantor. Seperti itu. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan, sekarang kita jadi lebih tahu bahwa kompensasi finansial tidak langsung meliputi program yang berkaitan dengan proteksi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, simpanan pensiun, lalu upah di luar waktu kerja seperti upah lembur, cuti tahunan, dan cuti hamil, serta berbagai fasilitas yang dapat diakses seperti layanan kendaraan, ruangan, gedung, dan tempat parkir. Jadi, kompensasi mempunyai tujuan yang sangat penting bagi perkembangan suatu perusahaan, karena tanpa adanya kompensasi, perusahaan tersebut bisa dikatakan tidak akan bisa berkembang.
Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang kompensasi finansial tidak langsung. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.